Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nihi wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini saya bisa bersilaturahmi ke sini, bisa bertemu dengan antum sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita yang dilandasi karena iman, kita bertemu karena Allah dan nanti berpisah pun karena Allah. Moga-moga kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah mereka orang yang at-tahabu fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Saya kesini terdorong rasa cinta saya kepada antum karena Allah. Maka kalau saya berkunjung kepada seseorang mungkin tidak bertemu dengan yang lain, maka saya berkunjung ke masjid biar kumpul di sini. Alhamdulillah, malam ini saya bahagia sekali ya, bisa bertemu dengan salihin dan salihat. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan kembali kelak di hari kiamat. Karena manusia itu ada yang bertemu di dunia tapi tidak bertemu di akhirat. Seperti orang-orang kafir bertemu di dunia tapi tidak bertemu di akhirat. Tapi kalau orang beriman, maka mereka akan bertemu di dunia juga bertemu di akhirat. Nah, kajian kita kali ini berkaitan dengan urusan masalah ringan, sering dianggap oleh seorang ringan, tapi ini adalah perkara besar menurut saya. Kenapa? Karena masalah tadi, kesetiaan itu bukan hanya sama manusia atau sama Allah. Kita insya Allah akan menjelaskan tentang kesetiaan dulu di dalam rumah tangga kita. Kenapa saya sampaikan tentang masalah ini? Karena begini, satu-satunya syariat yang ada sampai akhirat adalah menikah. Nanti sholat itu selesai dengan selesainya mata kita tertutup. Sedekah pun selesai, kecuali anak turunan kita bersedekah atas nama kita. Haji selesai, kecuali yang sudah berniat haji kemudian dihajikan oleh keluarganya. Tapi menikah itu akan sampai di akhirat. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa nanti itu orang-orang yang kesendirian dari dunia, contoh Asia, suaminya kekal di neraka tapi dia di surga, maka dalam riwayat yang sahih dia akan dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maryam tidak punya suami di dunia, maka kelak Allah akan menikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang terputus ketika di dunia dikarenakan perceraian, maka kelak Allah kalau dia menjadi penghuni surga, Allah akan berikan orang yang sepadan dengannya. Artinya ini syariat ini luar biasa. Makanya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini sering didengar tatkala ada yang menikah. Sebenarnya ayat ini agung sekali. Nanti kita akan jelaskan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah Ta'ala mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, mana Allah telah menciptakan dari diri-diri kita pasangan-pasangan kita, litaskunu ilaiha, supaya kita tentram kepadanya. Maksud litaskunu ilaiha, kata Imam At-Tabari, litamilu ilaiha walitastafu ilaiha, artinya supaya terjaga daripada maksiat. Maaf, ya, supaya tidak terjaga dari perbuatan maksiat. Makanya cenderung, dan Allah jadikan mawaddah, rasa kasih di antara mereka, dan rahmat, rasa saling berkorban. Dan di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Yang kita jelaskan nanti ketika ada masalah dalam pernikahan ini. Tapi saya ini sebagai mukadimah. Karena tanda kebesaran Allah yang istimewa ini, inilah yang menjelmakan pernikahan. Kalau bahasa anak muda, ketika kau dan aku jadi kita. Pernikahan adalah akad suci. Maka setinggi apa penghormatan seorang insan terhadapnya akan menentukan sebesar apa keberkahan diraih dalam rumah tangganya. Karena pernikahan adalah bentuk peradaban terkecil sebelum peradaban terbesar. Tidak mungkin kita menegakkan peradaban terbesar ketika pernikahan kita tidak sesuai, rumah tangga kita tidak sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena agama ini sempurna, semua sudah ada aturannya, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu janji atau ikatan perjanjian yang berat. Dan di dalam Quran hanya 3 tempat Allah menyebutkan mitsaqan ghalidha. Yang pertama, ketika Allah mengambil perjanjian dari para ulul azmi minar rusul agar mereka tidak menyerah dalam dakwah. Ini menunjukkan berat. Yang kedua, tatkala Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel sampai Bukit Tursina diangkat di kepala mereka. Misalkan Galido. Dan yang ketiga, ketika Allah menyebutkan untuk pernikahan, ini terbayang bagaimana seriusnya. Karena menikah adalah ibadah yang agung, ibadah yang paling panjang. Salat berapa jam? 5 menit, 10 menit. Mau panjang-panjang, ada yang tua, betul enggak? Puasa berapa jam? 13 jam. 14 jam di kita. Apalagi yang ada waktu, haji 5 hari. Yang nafar awal 4 hari, umrah 2 jam. Kecuali kalau sibuk 4 jam. Enggak lama. Sedangkan nikah, sejak antum akad sampai ajal memisahkan antum, antum ibadah itu semuanya. Karena tadi pernikahan itu adalah peradaban terkecil, yang mana tidak akan sukses di luar kalau di dalam kecil itu pun sudah berantakan. Makanya endingnya dari pernikahan itu adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd di ayat 23 dan 24. Allah Ta'ala berfirman, jannatu adni yadhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Ini ending dari pernikahan kita itu sampai sebagaimana dalam surat Al-Juhruf, udhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan istri-istri kalian dalam keadaan gembira. Ayat ini menunjukkan bahwa masuk ke dalam surga Aden
Bukan hanya sendirian, tapi dengan nenek moyang kita, turunan kita, dengan kakek dan nenek kita, pasangan-pasangan kita. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat masuk kepada mereka dari tiap pintu seraya mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Ingat, dalam menikah itu yang disebut sakinah mawadah itu bukan berarti tanpa konflik. Tidak. Tapi bagaimana nanti ketika ada konflik, manajemen konfliknya seperti apa. Jadi kalau ada waktu kita akan jelaskan ringkas manajemen dari konflik. Makanya malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum, bukan bima salaitum. Bukan bima hajaztum, dan bukan yang lain-lain. Karena kesabaran. Menikah ibadah terpanjang, perlu sabar. Karena sabar itu ada 3. Dan sabar itu tanpa batas. Makanya Allah katakan balasannya, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tadi ayat ini dibaca. Ayat terakhir. Sesungguhnya kami sempurnakan balasan orang sabar itu tanpa batas. Makanya perlu, karena sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam masalah. Ini kita akan bahas bagaimana kita agar kita dan istri kita, anak-anak kita, turunan kita nanti sama-sama di surga Aden. Karena pertemuan di dunia itu bisa bertemu di akhirat. Jangan sampai kita bertemu di dunia tidak bertemu di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang kafir itu tidak sebagaimana orang-orang beriman. Ketika mereka melihat di akhirat, lihat neraka, mereka minta, ya Allah, masukkan anak saya, masukkan istri saya, masukkan keluarga saya ke neraka. Syaratnya selamatkan saya. Lihat surat Al-Ma'arij. Tapi orang beriman itu sebagaimana riwayat Imam Ahmad, tatkala anak-anak disuruh masuk surga, udhulul antum jannah, udhulul jannah, sampai Allah mengulang 3 kali. Kata mereka, lan nadhuluha hatta naro aba'ana wa ummahatina. Kami tidak akan memasukinya sebelum kami bareng melihat dulu ibu dan bapak kami. Karena kalau soleh itu meskipun amalan yang kurang bisa saling membela nanti di akhir. Siapa tahu kita ini diselamatkan oleh anak kita. Makanya bersabar. Siapa tahu justru kita diselamatkan oleh istri kita. Makanya iwan pillah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masalah dalam hidup berumah tangga adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Hatta keluarga Nabi pun ada masalah. Ia ibarat bumbu kehidupan. Semua orang punya masalah. Jangan menganggap rumput tetangga lebih hijau. Semua punya masalah, cuman casingnya yang beda-beda. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, bahkan ada yang diuji dengan badannya. Ini dunia, tempat ujian. Makanya kalau ada orang gak ingin ada ujian, salah hidup di dunia. Keliru. Karena dunia itu tempat diuji. Jadi semua orang punya masalah. Maka tak perlu mempersoalkan masalah yang datang. Tetapi yang diperlukan adalah manajemen, menghadapi dan mengelola masalah. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang datang tidak membuat hancurnya bahtera rumah tangga, namun justru menjadi momentum untuk menyuburkan cinta. Karena dalam Islam sekali lagi, kalau kita sering dengar nasihat ketika pernikahan, sing dugi kapakutrek itek. Ngerti ya? Kacai jadi salawi kalau gak, sing dia salogak ati jemuran gitu mah. Sing dugi ka surga. Nih kata Allah, udhulu antum wa azwajukumul jannatut tuhbarun. Itu kata Allah. Nah hadirin ikhwan
dan akhwat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala, masalah yang menghampiri ini bisa dialami oleh suami atau istri atau kedua-duanya. Nah, sikap yang harus dia lakukan adalah menunjukkan empati terhadap apa yang dialami pasangan dan memberi saran untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Karena ketika orang itu sudah berkeluarga, tidak ada ungkapan ini masalah kamu dan itu masalah aku, tidak. Yang ada adalah masalah kita bersama. Lapangkan dada untuk menerima takdir Allah, karena tidak ada di muka bumi ini kejadian yang namanya kebetulan. Tidak ada. Hari ini alhamdulillah anak ditemukan sama antum. Anak itu kangen sama antum, terus terang. Ini nggak ada undangan, nggak seperti biasanya. Dan saya nggak ingin diundang, maksudnya sengaja. Kalau saya datang ke Abah saja nggak ketemu yang lain-lain, betul nggak? Kesini banyak. Insya Allah pahalanya besar. Ya. Nah, jangan menggampangkan urusan perpisahan. Kecuali karena memang kadang luka itu ada juga yang perlu diamputasi. Tapi itu sudah hal-hal diusahakan yang lainnya. Bersikap optimislah dalam memandang yang kita hadapi. Karena di setiap malam yang kelam pasti ada fajar yang menyingsing. Di setiap badai yang datang pasti akan reda. Tengoklah kepada berbagai manfaat yang mungkin kita dapatkan dari permasalahan yang kita hadapi. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah, karena hidup kita ini tidak akan keluar dari qada dan qadar Allah yang sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Kadang kita suka memperberat diri karena memang mungkin belum memahami dengan betul. Oleh karena itu, banyak hal yang positif ketika kita diberi masalah. Yang pertama, penghapus dosa. Bisa jadi berbagai permasalahan di dalam rumah tangga adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang dimiliki oleh suami istri. Maka bila suami istri memandang permasalahan yang dihadapi dengan kacamata ini, niscaya keduanya akan tegar, akan tabah menghadapi bagaimana Allah menghapuskan masalah tersebut atau kesalahan tersebut. Lihat firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 123. Ayat ini yang bikin bingung para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Bukanlah karena angan-angan kalian dan duka angan-angan ahli kitab, maksudnya pahala Allah. May ya'mal su'an yu'jabihi. Siapa yang berbuat buruk pasti dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dan dia tidak akan mendapati selain Allah pembela dan penolong. Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, telah diriwayatkan bahwasanya ketika ayat ini diturunkan, banyak di antara sahabat, maksudnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat dalam memahaminya. Maka qala al-Imam Ahmad, telah berkata al-Imam Ahmad, hadatsana Abdullah bin Numair, hadatsana Ismail an Bakar an Abu Juhair, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar radhiyallahu pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin ya Rasulullah ada kebahagiaan di antara kami setelah diturunkan ayat ini, ayat yang tadi saya bacakan. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan pula menurut angan-angan ahli kitab. Yang barang siapa melakukan kejahatan atau kejelekan pasti dibalas oleh Allah. Maka kata Abu Bakar, bukankah akan dibalas? Bagaimana kami bisa bahagia hidup seperti ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya ini. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Bukankah seseorang akan menderita sakit? Bukankah
kamu ditimpa musibah? Bukankah kamu juga akan merasa sedih? Bukankah kamu juga akan ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan? Naam, kata Abu Bakar menjawab. Maka Nabi mengatakan, itulah balasan yang akan diberikan kepada kalian. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan berbagai syawahid, juga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini menunjukkan bahwasanya setiap apapun dibalas oleh Allah. Mungkin kita sudah lupa, maka kita diberi masalah agar dosa itu tidak bisa dibawa kita mati. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 2396, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, apabila Allah menghendaki dari seorang hamba itu kebaikan, ajala lahul uqubatu fi dunya, maka Allah segerakan hukuman itu di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, namun apabila Allah menghendaki keburukan, amsaka anhu bidanbihi hatta yuwaqqa bihi yaumal qiyamah. Dibiarkan orang itu, diistidraj orang itu sampai nanti hari kiamat. Makanya antum jangan heran tatkala melihat orang-orang durhaka, orang-orang yang menghina Islam, mereka punya jabatan tinggi, mereka punya kekuasaan, punya harta yang banyak. Jangan, itu bukan tanda cinta Allah. Justru itulah cara Allah membalas mereka di dunia agar mereka tenggelam di dalam kekufuran. Nanti di akhirat dilembabkan ke dalam jahanam sedalam-dalamnya. Allah itu Maha Adil. Dalam riwayat yang lain, ini terlalu cepat nggak? Biar waktu cepat ya, pelanin dong. Oke, minum dulu. Ini kedengar ke belakang ya, jelas nggak dengarnya? Jangan salah soalnya, kalau salah nanti disalahin saya. Dalam riwayat yang lain ikhwah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu", tidaklah menimpa seorang muslim, "min nasabin wala wasabin wala hamin wala haznin wala adha wala ghammin hatta saukatu yasukuha illa ghafarallahu biha min hatayatihi." Mayusibul muslimu, tidak ada yang menimpa seorang muslim, min nasabin, suatu kelelahan. Lelah ketika ngurus rumah tangga, lelah ketika berhubungan dengan manusia, lelah ketika ngurus organisasi, lelah ketika berdakwah, apapun yang namanya lelah. Wala wasabin, atau penyakit, wala hamin wala hazanin, atau kekhawatiran atau kesedihan, wala ada atau gangguan, wala ghammin hatta saukatu, sampai duri. Ketika kita tertusuk duri, kalau kita ketika tertusuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma azurni fi musibati wahluk li khairan minha, maka itu menghapus dosa-dosa kita. Jangankan yang besar, tertusuk duri saja seperti itu. Jadi bagaimana cara Allah? Jadi jangan mimpi hidup itu akan lempeng terus, nggak ada. Allah ciptakan siang dan malam. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan ada hujan, ada kemarau. Ini ibrah, ini pelajaran. Makanya kita bersabar ketika kita banyak masalah. Karena itu diantara yang pertama ini adalah cara Allah menghapuskan dosa kita. Antum tahu hadis tentang orang yang maut. Nabi mengatakan, mautul mu'mini bi'irkil jabin. Meninggalnya orang beriman itu dengan berkeringat di antara pelipisnya. Ini tanda husnul khotimah kata para ulama. Kenapa dia sampai mengeluarkan keringat? Ada dua tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama, ketika dia ditamsih tatkala nazar, tatkala sakaratul maut itu dibersihkan dosanya, makanya berat matinya. Agar menghadap Allah bersih, tidak ada dosa. Yang kedua, ketika orang berlelah-lelah mencari nafkah yang halal, makanya jangan lupa niat ketika antum berangkat pagi, berangkat sore, ketika mencari karunia Allah, bahwa antum bekerja, antum berdagang, antum menjadi tukang apapun, yang penting halal, niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka pahalanya bukan hanya
kewajiban memberi nafkah keluarga saja, tapi ada simpanan abadi, tumpukan kebaikan yang akan nanti diambil di hari kiamat. Berbeda hanya ketika bekerja saja. Kenapa bekerja? Orang-orang bekerja, orang hidup itu butuh makan, nggak dapat. Mungkin dia tidak dosa karena menapai keluarganya, tapi dia tidak dapat apa-apa, nol, tidak dapat pahala di akhirat, rugi kayak gitu. Hanya dunia saja. Makanya ini para ulama sampai menjelaskan seperti itu. Makanya ketika kita ada masalah, kesetiaan itu jangan lepas. Justru itu mungkin cara Allah membersihkan kita agar kita berpikir. Maka hidup diberi masalah. Makanya Imam Syafi'i ketika menjelaskan orang cerdas, azaki laisa kasratu hadasana. Orang cerdas itu bukan banyak hafal hadisnya, tapi yang cerdas bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian ya, nggak ada hubungannya. Itu tuh masalah lagi, itu besar itu masalah. Ya. Jadi inilah cara Allah ketika kita, dan semua sama. Jadi karena gini, apabila kita misalkan ditimpa kerugian dan yang lainnya dalam harta, sama, itu juga Allah sedang membersihkan dosa kita. Tahu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tahu kan? Tahu, kita ini punya Allah, kembali kepada Allah. Tapi itu bukan doa. Itu ungkapan tauhid, pengakuan. Makanya ketika kemarin terjadi awal mula gempa, kita sering sampaikan bahwa ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un betul-betul mengakui bahwa kita, harta kita, istri, semua yang ada pada kita itu milik Allah. Kapanpun Allah mau ngambil, nggak bisa dihalangi. Wong milik Allah, betul nggak? Sekarang misalkan Mang Osad dititipi, pas diambil sama Mang Erwin, ngambek, bener nggak Mang Osad? Dititipi sama Mang Erwin, Mang nitip ini, diambil satu waktunya, ngambek Mang Osad, bener nggak kira-kira itu? Nah, kenapa antum suka ngambek kalau Allah ngambil antum? Nah ini penting, karena kita ini semua milik Allah. Mobil antum, istri antum, anak antum, rumah antum, semuanya milik Allah. Maka di satu saat ketika Allah mengambil, nggak usah marah. Kan itu ungkapan innalillahi wa inna ilaihi, itu artinya kayak gitu. Bukan ketika ada yang meninggal sampai ke rumahnya innalillahi, salah. Bukan itu. Antum doakan, Allahumma gfir li fulan warfa darajatahu fil mahdiyin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wahluk fi aqabihi khairan minhu aw kama qala. Itu seperti itu sunnahnya, bukan innalillahi terus. Innalillahi itu ketika pertama kali mendengar. Orang antum ketendang duri, ketendang batu, motor antum jatuh, ya itu innalillahi. Terus ditambahin Allahumma azirni fi musibati wahluk li khairan minha. Itu yang pertama. Insyaallah cukup lah waktunya. Ini 9 poin. Gak apa-apa, nanti silaturahmi lagi ke sini lah. Ya. Baik, yang kedua ikhwah, ketika Allah memberikan masalah kepada kita adalah agar Allah melipat gandakan pahala. Tadi menghapus dosa, yang kedua melipat gandakan pahala. Jadi karena dunia ini tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Enggak. Nabi pernah mendapati bangkai kambing yang rumpung kupingnya. Kata Nabi, inilah permisalan dunia. Banyak. Ini kalau mau dibahas tentang dunia bisa saya jelaskan 2 jam. Butuh waktu. Supaya antum tahu hakikat dunia itu. Makanya dikatakan dunia, karena dunia itu daniyatun, ringkas di bawah, juga pendek, juga nguap dunia itu. Kemarin dapat banyak, iya kayak air cuma lewat doang, kan gitu, betul nggak? Panjang penjelasan. Baik. Yang kedua ikhwah, sebagaimana problematika rumah tangga sebagai penghapus dosa, dia juga dapat menambah pahala dan kebaikan bila dibarengi dengan kesabaran. Dan keridhaan ini penting, karena Allah Ta'ala telah memaklumkan, ayatnya sudah pada hafal, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin.
Allah telah mengawal dan kami pasti akan memuji kamu. Ketika ada waw di sini, waw qasam dengan lam taukid, itu menunjukkan semua bakal kena ujian. Jangankan orang beriman, orang kafir saja bakal. Apakah ada orang kafir tidak pernah sakit? Tidak ada. Apakah orang kafir pernah tidak ada yang kehilangan? Tidak ada. Bahkan orang kafir itu tidak punya ketenangan hati sebagaimana tenangnya orang beriman. Pasti. Nah, makanya orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan bala, maka dia akan mendapatkan ganjaran tanpa batas sebagaimana dalam surat Az-Zumar yang kita baca tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Syaratnya ketika sabarnya kali pertama kali. Kalau udah dinasihatin baru iya gitu. Ya itu masih mending daripada ngamuk-ngamuk, dosanya gede. Nabi pernah lewat di kuburan, ada seorang wanita sedang menangis di atas pusara. Nabi berkata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini tidak melirik siapa yang berkata, dia mengatakan, innaka laisa anni. Oh, kamu mah enggak merasakan apa yang aku rasakan. Kumaha kehilangan caroge teh nyeri nak misalkan. Berat nak kan gitu. Nah itu bahasanya kayak gitu. Kalau bahasa kita. Maka Nabi biarkan dia pergi. Nah ketika Nabi sudah pergi, ada yang ngasih tahu, Fulana, tahu nggak tadi siapa yang ngomong? Siapa? Nabi. Dia hampir pingsan. Dikejarlah Nabi. Ditanya kemana Nabi gitu ya. Akhirnya didapati di salah satu bilik rumah istrinya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya ini nggak tahu tadi itu, kirain bukan Anda. Apa kata Nabi? Enggak, oh ya, nggak apa-apa, nggak gitu kata Nabi. Inna sabra inda sadmatil ula. Sabar itu kali pertama. Nah ini mesti dilatih. Kalau kita dapat masalah, yang pertama tuh sabar. Baru jadi pahala. Kalau antum nggak sabar, tambah ruwet nantinya. Juga tambah dosa. Kalau ingin dilipat gandakan pahala. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika Allah memberikan masalah itu dikarenakan cintanya Allah kepada kita. Nah ini beda dengan manusia. Makanya ketika ada orang yang diberikan sesuatu, bukan tanda Allah mencintai dia. Ketika Allah dudukan dia di tingkat tertinggi, bukan tanda Allah mencintai dia, sampai ia jadikan apa yang Allah karuniakan itu jembatan menuju surganya Allah. Kalau harta kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan, dan kayak orang-orang yang lainnya. Kalau jabatan kayak Umar bin Abdul Aziz, kayak Umar ibn al-Khattab, baru itu karunia dari Allah. Kenapa? Mari kita renungkan ketika kenapa tadi saya katakan bahwa itu kecintaan Allah pada hambanya. Kita akan telusuri dulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam itu dulu tinggal di surga. Kemudian setan tidak mampu menggoda Adam, digoda istrinya. Akhirnya Adam tergelincir makan buah satu suap itu nggak banyak pak, nggak satu butir, satu gigitan, akhirnya dihukum oleh Allah turunkan ke surga. Makanya hari ini kenapa orang makin kecil, mengapa panen padi sampai 3 bulan, jeruk sampai 2 tahun baru panen, itu karena dosa-dosa manusia. Dulu itu Adam ketika turun ke muka bumi tinggal makan, kambing tinggal nyembelih. Ada lagi dosa manusia, hanya manusia harus bercocok tanam, harus berternak. Itu akibat manusia. Makanya nanti kembali ketika kita ke surga, insya Allah tinggi kita setinggi Nabi Adam, 60 hasta. Tapi bukan berarti memandang yang paling pendek paling banyak dosanya. Enggak, tenang, saya tenang. Enggak ya. Jadi itu efek dari dosa itu kayak gitu. Nah Adam bagaimana? Ketika diuji juga, setelah diuji oleh istrinya turun ke dunia, diuji sampai pertemuan Adam dan Hawa itu 200 tahun menurut Ibnu Abbas. Karena Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa itu diturunkan di Makkah. Ketemu mereka di Arafah. Makanya sering sebut
Bukit Arafah itu apa? Dikarenakan Arafah itu dari kata Arafa ya'rifu, saling mengenal. Setelah itu Adam diuji lagi dengan pembunuhan anaknya. Gara-gara yang satu cemburu akibat Habil itu diterima kurbannya, sedangkan Qabil tidak diterima. Jadi bukan kayak dongeng-dongeng, oh Habil itu punya istri lebih cantik katanya, kan gitu. Itu ngehina itu, ngehina Nabi Adam dan keluarganya itu. Jadi Qabil membunuh Habil itu karena kecemburuan, amal solehnya diterima sedangkan Qabil tidak diterima. Karena kalau Habil dia berkurban dengan yang terbaik, memberikan yang terbaik, sedangkan Qabil kalau sudah tidak kepakai diberikan ke orang. Makanya hari ini pun nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Nyumbang baju yang sudah nggak dipakai sama dia baru disumbangin. Dia aja nggak suka, kenapa dikasihin orang lain? Berikan yang terbaik kalau memberi itu. Makanya sahabat itu tidak memberi kepada orang kecuali yang terbaik, kecuali orang itu mau, membutuhkan. Ya. Kemudian kita itu bagaimana Adam sejak Adam? Apakah Allah membenci Adam? Tidak. Allah ampuni Adam ke surga lagi. Makanya kalau kita ingin meneladani Nabi Adam tatkala kita berdosa, satu istighfar yang pertama kali diucapkan dari mulut manusia, apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, kalau antum ketika terjerumus karena manusia yang baik itu bukan berarti nggak pernah salah. Maka cepat-cepatlah memohon ampun kepada Allah. Maka kalau kita, kata para ulama, membaca, meyakini apa yang kita ucapkan ini, maka kita akan terjaga dari kejelekan dosa yang pernah kita lalui. Karena Allah itu maha penutup sebenarnya, as-sattar. Jadi kalau ada kasus heboh itu berarti kasusnya bukan baru pertama. Ngerti maksudnya? Kalau ada orang ngebunuh heboh berarti itu bukan yang pertama kali itu ngebunuhnya. Karena kalau satu kali Allah tutupi, dua kali Allah tutupi, tiga kali Allah tutupi. Maka karena berulang-ulang Allah buka. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan, nggak ada. Semuanya skenario Allah. Baik, itu Adam. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. 18 orang yang ikut. Dalam riwayat yang lain 11 orang, coba bayangkan. Sekelas Nabi Rasul pertama. Bahkan anaknya pun tidak nurut, istrinya pun tidak nurut. Makanya Nabi Nuh itu nanti Allah akan nikahkan dengan wanita yang sepadan dengan di surga. Makanya tadi syariat nikah itu sampai ke akhirat. Bagaimana merasa seorang bapak sampai ketika Nabi Nuh memanggil anaknya di kejauhan yang mau tenggelam, dipanggil oleh Nabi Nuh. Karena bapak sifat kebapaan gak mungkin membiarkan anaknya. Tapi anaknya memang durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air. La asimal yaum. Bagaimana Nabi Nuh diuji luar biasa. Ketika dakwah diuji, dari keluarganya juga diuji. Apakah Allah membenci Nabi Nuh? Tidak. Tahukah ujian-ujian orang soleh dulu? Asiyah tatkala diuji, tatkala dia lebih mempertahankan keimanan daripada mengikuti tagut Fir'aun, itu ditali 4 rantai, ini sini, kemudian kayak kita ngulitin kambing, ditaruh telungkup kun di padang pasir, ditimpa batu, dipukul sama Fir'aun, tersenyum dia. Kenapa tersenyum? Melihat surga di langit, rumah yang dijanjikan oleh Allah. Makanya Fir'aun berkata, ini orang udah gila, katanya nggak waras, pantesan nggak mau nyembah aku. Itu kata Fir'aun. Padahal itu dia diperlihatkan. Tahu syuhada pertama dalam Islam, Sumayyah. Tahu Sumayyah kan? Tahu nggak Sumayyah? Siapa? Nggak tahu. Ayu Ting Ting tahu. Astagfirullahaladzim. Sumayyah itu adalah istrinya Yasir. Beliau ditusuk linggis, tahu linggis ya, besi yang ditajamkan, kemudian dibakar, ditusuk dari tengkuk keluar di kemaluannya, karena mempertahankan akidah. Yasir lebih dahsyat lagi, diikat, ditarik dengan kuda hingga belah jadi 2. Apa kata Nabi ketika melihat itu? Kata Nabi, karena waktu masih lemah,
sabran ya ala yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, ke tempat kembali surga. Jadi kalau kita sekarang diuji saja banyak ngeluh, bagaimana bisa masuk surga? Orang-orang terdahulu seperti itu, hebatnya bagaimana? Sampai bagaimana Khadijah habis seluruh hartanya untuk dakwah. Tatkala hari pernikahannya, seluruh penduduk kota Makkah diundang, kaya miskin, dikasih buah tangan itu apa coba? Emas masing-masing dikasih dan gratis. Nggak ada permohonan 200.000 di situ. Gratis semuanya. Tapi ketika wafat itu tidak ada yang tersisa dari hartanya. Makanya Nabi satu ketika pernah berkata, wahai Khadijah, Jibril menitipkan salam untukmu dan Allah telah menjanjikan rumah untukmu yang hening di surga sebagai ganti rumahnya yang hiruk pikuk ketika dipakai belajar para sahabat. Allah tuh maha adil, semua akan dibalas. Kalau kita dengan ujian sedikit saja sudah banyak ngeluh, bagaimana kita mau masuk surga? Kalau kita berat untuk sholat malam, jangan dulu perang. Bagaimana kita masuk surga? Bagaimana kalau kita merogeh agak dalam ketika saudara-saudara kita teraniaya, saudara-saudara kita kena musibah. Kita berat, lebih senang membeli hal-hal duniawi yang lainnya. Dari mana kita mau masuk surga? Kita lihat para nabi. Bahkan Nabi Ibrahim, kita tahu luar biasa ujiannya. Ingin mendapatkan anak itu sampai 70 tahun, Pak. Baru lahir Ismail. Begitu lahir disuruh Allah dipindahkan ke Makkah, padahal beliau tinggal di Palestina dalam keadaan bayi merah, dipisahkan dengan anak dan istrinya. Itu perintah Allah. Tatkala dewa sedikit besar, tatkala sudah mau membantu bisa membantu Ibrahim, umur sekitar 11-10 tahun lah. Kalau antum nanti ketika umroh kan ada bangunan yang pendek di depan Ka'bah itu namanya Hijr Ismail. Itu dulu yang bangunan adalah Ismail. Turun perintah Allah untuk menyembelihnya. Coba bagaimana hebat. Ujian untuk para nabi. Itu tanda Allah. Dan Ibrahim lulus. Anaknya pun lulus. Bagaimana Nabi Lut? Jangankan yang lain, istrinya sendiri pun durhaka kepadanya. Makanya Allah abadikan itu ujian-ujian, dan itu menunjukkan bahwa tatkala Allah Ta'ala mencintai hamba itu kadang mengujinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idomal jazai ma'a idomal bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahaba qauman ibtilahum, dan Allah apabila mencintai satu kaum, Allah pasti menguji mereka. Paman radiya falahu ridha, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ridho dengan ujian Allah maka dia dapat keridhaan dari Allah. Wa man sahita falahu suhtu, siapa yang benci, marah, enggak ridho dengan ketentuan Allah, baginya kemurkaan Allah. Rugi dunia, rugi akhirat. Jadi beda cintanya Allah itu. Kadang cintanya Allah itu dirasa menyakitkan hati, tapi tujuannya untuk agar kita nanti bahagia. Kenapa Nabi ketika melihat jenazah orang beriman mengatakan mustarihun? Tatkala ada orang kafir, orang durhaka, mustarahun alaih. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan mustarihun? Orang beriman tatkala wafat istirahat daripada sesaknya dunia, daripada beratnya dunia, karena dunia tempat ujian. Nabi katakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang beriman, surganya orang kafir. Coba yang di penjara gimana rasanya di penjara? Apa yang diperbuat? Tinggal sabar dan ibadah. Bisa teriak-teriak keluar penjara? Nah di dunia itu kayak gitu. Kita di penjara. Beda dengan orang kafir. Mustarahun alaih. Kok ya Rasul mengatakan mustar? Dia teristirahatkan, artinya seluruh alam ini istirahat dari gangguan orang kafir itu. Tahu nggak antum? Ketika orang kemarin mengatakan selamat Natal atau dan yang lain-lainnya, langit itu pecah sebenarnya kalau ini. Cuma mereka ditahan oleh Allah. Benci semua makhluk itu. Jangan disangka itu semua tidak ngomong. Jadi kalau ada orang kafir itu mereka bersyukur.
Wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Lihat Al-Isra ayat 43. Jadi kita ini agar nanti ketika wafat itu betul-betul istirahat. Makanya diuji di dunia ini. Makanya sekali lagi anak sampaikan, tidak ada yang hidup di dunia ini tanpa ujian. Makanya jangan suka ngiri ke orang. Yang beda cuman casingnya doang. Sama semua juga diuji, Abah diuji pasti. Semualah, cuman gak diungkapkan saja. Dia ngomong ini juga sama. Cuma nasihatin orang tuh biar terhibur gitu kan. Sama ujiannya banyak. Saya itu anak 8 Pak. 8 macam ujiannya. Betul. Jadi hidup itu ujian. Karena surga itu nanti. Makanya surga itu mahal. Jadi kalau nggak mau diuji ya nggak akan masuk surga nantinya. Jadi tanda cinta Allah itu akan diuji. Jadi kalau antum lihat orang diberikan harta, diberikan kedudukan, itu belum apa-apa belum. Bahkan berat nanti di akhirat kalau tidak dijadikan jalan jembatan menuju surga Allah. Kemudian yang keempat, ikhwah, untuk pelajaran dan melihat kebenaran iman hamba. Kayak emas, terlihat murninya emas itu setelah dibakar dengan api 100 derajat Celcius, baru ketahuan mana benar-benar emas, mana ini imitasi. Makanya Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka ditinggalkan begitu saja, hanya mengatakan kami telah beriman? Tidak. Ya, mereka wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Kemudian ayat ketiganya, walaqad fatanal ladina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Faliya'lamanallahu alladina shadaqu waliya'lamanal kadibin. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kayak semacam ujian. Mana yang benar-benar, mana yang tidak. Banyak ayat dalam Ali Imran juga ada. Ini menghemat waktu. Biar jam. Soalnya masih ada 5 lagi biar beres, biar nggak jadi utang. Ya, isi saya besok mati gimana? Ya, baik. Makanya ikhwan, akhwatillah sekalian, jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, hendaklah suami dan istri merenungkan kondisi mereka. Apakah udah benar imannya atau hanya pengakuan saja? Jangan sampai kita mengatakan beriman, tatkala ada ujian langsung kita kalah. Karena terlihat benarnya seseorang itu tatkala kena ujian. Kayak beginilah. Safar, kan antum sering ke safar, betul nggak? Kalau kata siapa, kata Umar, kalau kita ingin mengambil teman seperjuangan atau soulmate lah untuk saling membantu, ajak safar. Kenapa diajak safar? Safar itu secara bahasa itu wadduha wa bana wa wadduha, jelas dan nampak. Jadi kelihatan pribadi seseorang tuh kalau safar tuh ketahuan mana yang banyak ngeluh, banyak ngomong, banyak cincong, itu tahu, itu nggak bisa diajak berjuang orang kayak gitu. Lapar sedikit ngomong, haus sedikit ngomong, kan gitu. Capek, ya iya namanya safar capek. Betul nggak? Orang makan aja capek, coba antum makan banyak. Betul nggak? Iya. Makanya Umar itu kalau mau ngambil saksi itu, hal safar tama'ahu, apa anda safar dengan dia? Lama. Oh belum pernah. Kadabta, kamu tidak tahu pribadi orang itu. Nggak usah jadi saksi. Jadi gitu kalau dulu itu tes N. Baik. Nah yang kelima, ikhwan, kenapa kita ada masalah? Mungkin karena dosa. Terkadang problematika di dalam rumah tangga disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari mereka. Atau kedua-duanya. Mungkin dosanya bukan dosa sekarang, dosa masa lalu. Karena semuanya tercatat.
Apalagi naudzubillah min dzalik, ada dosa-dosa yang lain itu berupa hutang. Jadi hutang. Makanya Allah katakan doharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Apa kerusakan yang dimaksud? Yang pertama adalah kesyirikan, kedua kemunafikan. Jadi penyebab rusaknya, termasuk Indonesia ini akibat kemusyrikan dan kemunafikan. Itu yang pertama. Bukan nggak ada yang ahli. Karena kemunafikan itu yang merusak itu. Makanya kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam Ibnul Qayyim di dalam Ad-Dawa Ud-Dawa mengatakan begini, bahwa yang menjadi sebab Allah menimpakan sebagian kerusakan di muka bumi adalah dosa-dosa. Maka lanjutan ayat, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, yang dimaksud dengan sebagian dari akibat perbuatan mereka adalah sebagian dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Kalau Allah balas langsung udah hilang kita ini, binasa semuanya kalau Allah balas. Allah tuh Maha Rahman Maha Rahim. Makanya nanti ketika Allah memasukkan manusia ke surga itu karena rahmat, karena amal kita tuh nggak akan bisa beli surga. Ketika orang dimasukkan ke dalam neraka karena keadilan Allah. Ada ulama Bani Israel, tatkala nanti pada hari kiamat itu, masuklah antum ke dalam surga karena rahmatku. Ya Allah, saya setiap hari ibadah, saya setiap hari taat, saya berkorban di jalanmu. Oh begitu, wahai malaikat, hitung amalannya berapa. Dihitung sama malaikat. Terus hitung nikmat-nikmatku yang diberikan kepada dia. Ternyata dihitung semua, hasil dari ibadahnya selama hidupnya dilakukan yang tanpa henti. Itu hanya bisa membayar sebelah matanya melihat. Mata yang lain belum, kakinya belum, tangannya belum, bernapasnya belum. Tapi kalau manusia dimasukkan ke neraka itu karena keadilan. Kalau Allah tidak memasukkan orang kafir, orang durhaka ke neraka, Allah nggak adil dong, betul nggak? Harus beda. Makanya antum nggak usah khawatir, nggak usah doain buruk. Kenapa? Semua bakal dibalas. Orang yang memusuhi Islam itu kafir, akan beda nerakanya dengan kafir yang tidak memusuhi Islam. Orang kafir yang kaya saja beda dengan orang kafir yang miskin di neraka, meskipun sama-sama di neraka. Beda dahsyatnya, kan neraka itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau ke orang itu jangan seneng doain jelek, biarin doanya hidayah saja nggak apa-apa, itu jadi pahala dari antum. Orang Nabi kepada orang Yahudi saja masih mendoakan baik. Ketika ada seorang anak Yahudi yang mau sakarat, kata Nabi, "Qul la ilaha illallah." Dia ngelirik bapaknya, "Ati Abul Qasim," kata bapaknya, "taati Nabi SAW." Hanya dia mengatakan la ilaha illallah dan mati. Apa kata Nabi? "Alhamdulillahilladzi anqadahu Allah minan nar bisababi au anqadahu binari." Oh, kama qala. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka disebabkan aku. Karena kalau antum mendoakan baik untuk antum. Karena di pinggir antum malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Jadi kalau hari ini melihat teman-teman antum yang masih bergelimang dengan maksiat, jangan buruk sangka. Doakan dapat hidayah. Kenapa kita vonis buruk dan sebagainya? Bukan tugas antum untuk menghukumi mereka itu. Doakan. Karena malaikat di pinggir antum akan berkata amin walaka bimislin. Ya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, dengan demikian sebab kerusakan yang nampak di muka bumi berupa penyakit, kekurangan, bahaya, kesedihan, dan yang lainnya yang dilakukan oleh hambanya setiap hanya melakukan kemaksiatan, maka Allah Azza wa Jalla timpakan, dan itu hanya sebagian saja. Oleh karena itu, seharusnya kalau kita ada banyak masalah dalam rumah tangga kita ini merenung bareng, ngobrol, jangan saling menyalahkan. Yuk kita taubat kepada Allah. Mungkin ini akibat kelalaian kita atau dosa-dosa kita. Mungkin kalau sekarang nggak melakukan, dulu ketika kita belum menikah mungkin dosa-dosa kita banyak lakukan. Karena Allah tuh nggak lupa apa yang kita berbuat. Jadi mungkin saja, dan kalau dia bertobat, insya Allah tidak ada
Satu pun dosa kecuali akan diampuni. Lihat surat Az-Zumar ayat 35. Qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada orang-orang yang melampaui diri-diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa, hatta kekafiran kalau dia bertobat Allah ampuni. Hatta kemusyrikan, semua akan diampuni jika bertobat. Apalagi misalkan hanya dosa biasa. Makanya ketika Imam Hasan al-Basri ditanya oleh seorang laki-laki yang mengadukan tentang hal yang menimpa keluarganya, susah punya anak, ada yang ladangnya kering, ada yang lagi misalkan usahanya mandek gitu kan, sawahnya gagal panen, semua disuruh istighfar. Loh, kok antum ini jawab semuanya istighfar? Bukan kata aku, itu Allah yang mengatakan. Lihat surat Hud, juga surat Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu buah daripada istighfar, itu buah dari taubat. Jadi kalau kita banyak masalah, banyaklah bertobat kepada Allah. Mungkin itu penyebab masalah kita itu karena tobat. Nggak usah nyalahin, oh kamu dasar, nggak boleh. Meskipun makanya gini, kalau ada masalah itu jangan memponis, jangan disalahin. Yuk kita bareng-bareng tobat. Nggak usah ditunjuk-tunjuk kayak gitu, nggak boleh. Itu bukan solusi terbaik. Kemudian ikhwas sekalian, yang keenam, ketika Allah memberikan ujian di dalam rumah tangga kita, bahkan dalam diri kita, agar kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena banyak orang ketika diberikan nikmat itu tidak bersyukur. Apa arti syukur? Oh, bilang alhamdulillah, makan-makan. Nah, ada begitu. Itu hanya ucapan. Syukur itu meningkatkan taat, menjadikan segala karunia itu jalan ketaatan. Ingat bagaimana kisah Nabi Sulaiman tentang kisah memindahkan singgasana Ratu Balkis itu kan? Tatkala ada orang yang mampu memindahkan sebelum berkedip matamu, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Rabbku, liyabluwanni aashkuru am akfuru, untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Makanya tatkala kita mendapatkan karunia bukan membusukkan dada. Banyak hari ini korunnya udah mati, tapi karakter korun akan terus hidup. Berapa banyak ketika orang, oh kan saya hebat, saya kan pinter ini, saya jago akuntansi dan sebagainya, maka sukses saya. Korun itu. Tidak ada yang sampai kecuali, makanya kenapa Quran itu 60% tentang kisah. Sampai para ulama itu menulis qasasul Quran. Kayak kayangan Dr. Al-Jindani. Itu menunjukkan bahwa kisah itu bukan dongeng, tapi sejarah yang akan terulang. Meskipun kontennya beda, hakikatnya sama. Banyak kan orang sekarang disuruh bayar zakat. Ngapain saya bayar zakat? Ini saya capek-capek bekerja, capek-capek saya dagang. Itu kan korun, itu sama. Dulu korun begitu. Innama utitu min ilmin ini, kata korun. Aku diberikan itu karena ilmu yang ada padaku. Oh kan saya sekolahnya S3, bukan STLR. Kan banyak kayak gitu. Banyak itu, sombong kali itu orang. Ya. Makanya tatkala diberi ujian itu agar orang itu bersyukur, maka tatkala kita bersyukur Allah tambah lagi nikmatnya. Mungkin sudah lupa. Makanya kan kenapa banyak wanita masuk neraka? Giliran bawa banyak lebar senyumnya, bawanya sedikit ke depan senyumnya. Afan ibu-ibu ya. Ya memang gitu, kata Nabi itu yang menyebabkan masuk neraka, bukan gak sholat. Syukur ini bukan permasalahan remeh. Qanaah, mensyukuri apa yang ada itu bukan perkara remeh. Hari ini banyak orang ninggalin sholat, ninggalin apapun. Tahu antum kan, 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik dari dunia dan isinya. Kemarin bal-balan itu 30 triliun tuh habisnya. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat sholat subuh itu.
Apalagi sholat subuhnya. Hari ini banyak orang dengan alasan bekerja, dengan alasan mencari nafas tinggalkan sholat. Rugi, nggak sebanding. Jangankan sholat satu sholat pun nggak sebanding, nggak ada yang sebanding. Kalau orang yang sudah mati itu dibangkitkan lagi, tidak ada keinginan mereka kecuali taat kepada Allah. Kenapa? Karena sudah tahu akhiratnya. Karena udah yakin, udah ngelihat akhiratnya. Ya. Nah, kemudian ikhwah, yang ketujuh, saya selesaikan dulu ya, nggak apa-apa. Nanti soal jawabnya nggak apa-apa kan? Ini kan saya nggak apa-apa sampai kalau siap setengah malam. Baik, agar mereka berdoa. Terkadang Allah menguji suami istri agar mendengarkan munajat dan doa kedua, di mana tidak sedikit pasangan suami istri yang jauh dari Allah, dan biasanya orang yang sedang ditimpa permasalahan, dia akan mencari solusi dan jalan keluar. Dan tempat paling dekat untuk segala permasalahan adalah memohon dan berdoa kepada Sang Pencipta. Dan Allah sangat senang kepada orang-orang yang berdoa. Makanya orang yang tidak berdoa itu dikatakan sombong. Sampai Nabi itu mengatakan doa itu ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah terbesar. Sampai para ulama mengistilahkan seperti ketika hadis al-hajju Arafah, rukun manasik terbesar itu ketika wukuf di Arafah. Artinya Allah itu ingin mendengar rintihan mereka. Karena Allah itu senang ketika diminta. Beda dengan kita. Sekali mungkin nggak apa-apa, senang 2 kali, senang ketiga, udah beda ngomongnya juga, betul nggak? 4 kali, apalagi kan gitu. Tapi Allah makin banyak, makin merengek. Senang Allah itu. Banyak dalilnya. Lihat surat An-Naml ayat 62. Ya. Kemudian surat Al-A'raf, ya, surat Ghafir ayat 60. Maka banyak, dan hadis pun banyak sekali. Man sarahu ayastajiballaha lahu inda sadaid wal qurbi fayukasir du'a firraha. Tapi ini jangan sampai berdoa itu kalau punya keinginan. Kalau kita ingin doa terkabul pada saat sedih dan susah, maka hendaknya perbanyak berdoa tak kala saat lapang. Jadi jangan kayak tukang dagang gitu kalau kita beribadah itu. Kapanpun terus berdoa, ya. Banyak berdoa. Kemudian yang ke-8 hadirin. Kenapa Allah kasih masalah dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita? Untuk mengingatkan kepada hakikat dunia yang fana ini. Dunia itu afiabelnya sampai kita sakarat juga sudah tidak berlaku, betul nggak? Bahkan tatkala sakit saja sudah tidak. Coba antum sakit berat, nasi goreng enak nggak? Enggak kan, pahit kan, betul enggak? Tuh dunia. Ada orang sakarat, bu sebentar jangan dulu mati. Ini saya bawa emas 3 kilo. Mau ya enggak? Enggak, udah enggak bermanfaat. Makanya Allah ingatkan. Dunia ini harus jadi jembatan menuju surga Allah. Makanya saya tadi katakan dunia itu sijnul mu'min. Bukan berarti mencari masalah hidup, tidak. Kita lurus istiqomah. Tapi ada masalah kita hadapi. Sama dalam keluarga pun sama, banyak pasti ada masalah. Tadi nggak diuji dengan hartanya, diuji dengan anaknya. Apa antum dikira anak ustadz juga nggak ada masalah? Sama saja lah. Banyak juga anak ustadz juga bermasalah. Ya, jadi ketika kadang begini, kenapa kok Allah ngasih masalah, diuji kita dengan anak, misalkan dengan keluarga. Gini ikhwah, kadang tobat kita tidak nasuha, kadang ibadah kita ada riyanya. Maka tatkala Allah mencintai kita, dia dikasih masalah, biar itu bisa terbeli dengan masalah tadi, kecintaan tersebut. Ya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, agar ini waktunya cukup karena 9:30 kan? Saya ringkas saja. Yang terakhir, kita harus yakin, ya. Permasalahan dalam rumah tangga adalah madrasah pengalaman. Sekolah yang tidak ada fakultasnya atau kuliah yang tidak ada fakultasnya. Saya sering katakan ketika di hari perpisahan dengan anak-anak baik di sekolah maupun di pesantren, kalian itu telah memberikan
satu pelajaran yang sangat berharga bagi kami para guru dan ustadz. Kenapa? Karena nggak ada kuliahnya. Hingga kami mengenal berbagai karakter manusia. Kami mengenal sifat-sifat orang itu hanya dari situ bergaul. Nah, begitupun tatkala masalah dalam rumah tangga. Yang tadinya nggak ketahuan, jadi ketahuan semuanya, betul nggak? Apalagi yang awalnya kan semuanya yang baik-baik, betul nggak? Setelah berjalan lama jadi tahu, oh ya itulah hidup. Makanya masalah itu sengaja diadakan oleh Allah untuk manusia, agar manusia sadar bahwa hidup itu untuk berjuang. Nah itulah, nah sedikit ada 6 di sini saya jelaskan. Kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, maka solusinya adalah ikhlas. Apa ikhlas? Yang pertama, identifikasi masalah. Kalau dijelaskan panjang, ringkas saja. Mungkin ada pertanyaan. Yang kedua, kendalikan emosi. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan emosi. Kalau sedang emosi, jangan ngomong, malah tambah ruwet. Kalau istri sedang bicara, dengarkan. Jangan ikut ngomong. Daripada ngomong, mendingan antum pergi ke tukang sate, makan sate, insya Allah enak. Betul. Apa yang didapatkan kalau istri antum sedang emosi, antum emosi? Apa yang didapatkan? Kawin. Yang ketiga, hadirkan solusi. Nah ini solusinya seperti apa? Makanya kalau ada masalah, itu bereskan dulu berdua. Jika tidak mampu dibereskan, maka datangkan dua belah pihak. Orang tua kalau nggak bisa, datangkan orang yang bisa menyelesaikan masalah. Saya sering ketika ada kajian parenting, Ustaz bisa nggak problem solving? Bisa, insya Allah. Kalau Allah bisa kan, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Tapi syaratnya saya bilang harus berdua, nggak boleh. Saya nggak terima kalau satu antum ngaduin istri antum atau istri antum ngaduin antum, mana nggak akan terima. Nggak adil nantinya, paham nggak? Kalau ngadep itu harus berdua. Apa masalahnya? Baru nanti kita jelaskan menurut hukum Allah. Tentu dengan bahasa yang sesuai dengan mereka. Makanya tadi saya katakan kalau kita bahas ini di anak muda itu, ketika kau dan aku jadi kita. Ya, baik. Yang keempat, langkah mendekat, kemudian ampuni dan maafkan. Yang keempat, sepakati dan komitmen. Ini kalau saya jelaskan butuh setengah jam, tapi cukup sajalah. Mudah-mudahan insya Allah paham. Kalau belum paham, nanti ada abah di sini, tanya aja ke abah, ya. Baik. Ada pertanyaan dulu, monggo. Masih ada waktu 30 menit. Ya itulah ikhwan, mudah-mudahan tercerahkan. Sekali lagi saya datang ke sini karena Allah. Saya rindu juga dengan antum karena sudah terbiasa dulu ketemu, lama nggak ketemu. Ya, tidak ada tujuan apa-apa sini saya karena mencintai antum karena Allah. Karena kita sebenarnya kalau capek ya capek, kemarin kita habis daurah, kemudian ada acara juga di Bandung. Nah sekarang kita ke sini, insya Allah ini bahagia menambah. Mudah-mudahan kita dipersaudarakan di dunia hingga akhirat kelak, menjadi saling membela kelak di akhirat. Itulah ikhwah yang mungkin bisa kita bahas kali ini. Silakan, mungkin mudah-mudahan akan tercerahkan. Ada yang mau menanyakan atau mau menambahki, insya Allah nanti kalau saya tahu saya jelaskan.